Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Belasan pasien anak penderita campak dirawat di RSUD Bangkalan. Seringkali aniaya istri sejak tahun 2023 lalu, suami di Surabaya diringkus polisi. Derita nenek miskin di Jombang, hidup bersama cucu balitanya di gubuk bambu yang dibangun di Jalan Sempadan Desa. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seorang suami yang tega menganiaya istrinya hingga babak belur di Surabaya. Senin petang diringkus anggota Reskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan. Akibat penganiayaan, sang istri selain mengalami luka juga tertekan secara psikologis. AAS pelaku kekerasan dalam rumah tangga digelandang anggota Reskrim Polrestabes Surabaya. Pelaku ditangkap usai dilaporkan istrinya karena kerap melakukan penganiayaan. Hasil pemeriksaan polisi kepada pelaku menganiaya istrinya hingga terhitung 20 kali sejak 2023. AAS menganiaya istrinya dengan menggunakan tangan kosong, bahkan tongkat dan sebagainya setiap terjadi cekcok permasalahan dalam rumah tangga. Peristiwa KDRT itu terjadi sekitar pada bulan Desember 2023 sampai dengan pada bulan Januari 2025. Nah, atas kejadian tersebut saat ini oleh Polrestabes pelaku sudah diperiksa dan ditetapkan tersangka dan juga sudah dilakukan penahanan. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini terbongkar hingga viral saat sang istri mengunggah video penganiayaan yang dialaminya ke media sosial karena sudah tak tahan dengan tindak kekerasan yang dilakukan suaminya. Akibat penganiayaan selama 3 tahun ini, korban selain terluka di beberapa tubuhnya juga mengalami tekanan trauma psikologi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AAS dijerat pasal 44A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya. Seorang nenek warga Jombang dari keluarga miskin harus tinggal di sebuah rumah yang tak layak huni di sempadan jalan desa. Karena sudah tidak kuat bekerja, ia kini hanya berharap belas kasihan tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makan sehari-hari. Di tengah kenaikan gaji pegawai pemerintah bahkan uang tunjangan perumahan untuk anggota DPR. Namun justru berbanding terbalik dengan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Salah satunya adalah Nenek Paimah warga Pulau Lor. Nenek berusia 70 tahun ini tinggal di sebuah gubuk bambu yang berdiri di atas tanah sepadan jalan desa. Ia terpaksa tinggal di sini karena rumah dan tanahnya sudah terjual untuk biaya berobat suaminya hingga akhirnya meninggal dunia. Nenek Rentani tidak tinggal sendiri. Setiap hari dirinya ditemani cucunya yang masih balita. Cucunya ini terpaksa dirawat karena ditinggal kedua orang tuanya ke luar pulau bekerja. Untuk bertahan hidup, Paimah hanya mengandalkan belas kasihan tetangga. Meski mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dalam program Keluarga Harapan atau PKH yang nilainya Rp600.000 per tahun. Bantuan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Di rumah ini sudah berapa lama? 6 tahun. Ini rumah yang ditempati ini rumahnya siapa? Punya Pak Lurah. Tanahnya
Pak Desa, Lurah. tanah desa. Nggih, Kalau rumahnya sendiri di mana dulu? cukup sudah dijual dia buat obat bapaknya. Kalau sehari-hari kebutuhannya dari mana? Saya minta di jalan-jalan. Dari Terus bapaknya sekarang kemana? Meninggal sudah 5 tahun. Jadi saya cari makan sendiri. kalau bantuan dapat, Mbak? Yang dapat Kan rumahnya kayu, nggak takut kalau ambruk kena angin ini? tidak. Kalau ambruk ya apa sama. Warga sekitar dan tetangga Nenek Paimah berharap ada instansi atau pemerintah setempat untuk memberikan perhatian kepadanya. Untuk sehari-harinya yang Bu Sulami ini ya seperti ini sudah lama, sudah sekitar 7 tahun lebih ya. Untuk kebutuhan sehari-harinya Ibu ini, Nah ini kebutuhan sehari-harinya yang saya tahu nggak mesti ya, karena serabutan mungkin di warung, mungkin terus di yang pokok serabutan. Sementara itu saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon terhadap tindakan aparat desa Pulolor terhadap warganya, Soeharto, Kades Pulolor, masih belum mau memberikan keterangan kepada awak media. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang.